Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Nazwa Syiril Alaufa. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang IP address dan subnetting. Nah, di materi ini kita akan membahas 3 materi utama, yaitu yang pertama ada subnetting prefix, lalu yang kedua ada IP public dan IP private, lalu yang ketiga dan yang terakhir itu ada konsep switch dan router. Nah, sebelum itu aku mau ngajak teman-teman untuk mengingat kembali bahwa di video sebelumnya aku udah pernah ngejelasin tentang apa sih IP address itu. Nah, gimana teman-teman? Udah masih pada ingat kan? Nah, jadi IP address itu adalah identitas atau alamat yang dimiliki oleh setiap perangkat yang terhubung ke jaringan. Jadi, IP address adalah identitas atau alamat yang dimiliki oleh setiap perangkat gitu. Nah, tapi ternyata teman-teman, IP itu memiliki 2 versi, yaitu yang pertama ada IP versi 4 dan yang kedua ada IP versi 6. Lalu apa bedanya? Bedanya adalah IP versi 4 ini adalah IP yang paling umum digunakan. Dia menggunakan format angka biner 32 bit. Nah, sedangkan IP versi 6 ini dibuat untuk mengatasi keterbatasan dari IP versi 4. Dia menggunakan format angka yang lebih besar dibandingkan IP versi 4, yaitu 128 bit. Nah, tapi sekarang aku mau ngejelasin yang IP versi 4. Jadi, IP versi 4 itu terdiri dari 32 bit angka biner, yaitu 1 dan 0. Nah, lalu IP versi 4 itu terdiri dari 4 oktet atau blok, yaitu x.x.x.x, yang dimana di setiap oktetnya itu dipisahkan oleh tanda titik. Nah, tiap oktetnya ini bernilai dari 0 sampai dengan 255. Jadi batasnya maksimalnya yaitu 255. Jadi nggak ada yang lebih dari 255. Contohnya di sini ada IP 192.168.1.1. Nah, oktetnya itu sudah ada 4, teman-teman. Di mana oktet pertama itu nilainya adalah 192, oktet kedua nilainya ada 168, lalu oktet ketiga nilainya adalah 1, dan oktet terakhir nilainya adalah 1 juga. Nah, selain itu, di IP juga terdapat yang namanya prefix. Apa sih prefix itu? Jadi, prefix dalam alamat IP adalah total IP yang bisa digunakan. Contohnya, di sini ada 192.168.1.1/24. Nah, slash 24 ini disebut dengan prefix. Nah, terus gimana sih cara mencari total IP-nya? Cara mencari total IP yang bisa digunakan? Kita bisa menggunakan cara subnetting. Apa subnetting? Subnetting itu adalah cara untuk membagi satu jaringan besar network menjadi beberapa jaringan kecil, subnet. Nah, apa manfaatnya? Manfaatnya ini yang pertama bisa membuat skala jaringan lebih luas. Lalu yang kedua, itu dapat membuat network dengan batasan host yang lebih realistis sesuai dengan kebutuhan kita. Dan masih banyak lagi manfaat dari subnetting. Nah, di subnetting ini kita akan mencari yang namanya total IP, subnet max, IP network, IP broadcast, dan IP range gitu. Nah, supaya lebih paham, kita masuk ke contohnya. Nah, untuk contoh pertama, misalnya di sini kita punya IP yaitu 192.168.1.1/24. Nah, langkah pertama yang harus kita cari adalah IP network. IP network ini kita bisa cari menggunakan rumus 32 dikurangi prefix. 32 ini dapat dari mana? 32 ini dapat dari jumlah
IP yang dimiliki oleh IP versi 4. Tadi yang seperti aku sampaikan sebelumnya bahwa IP versi 4 ini menggunakan 32 bit. Jadi rumusnya adalah 32. Lalu tinggal dikurangi prefix. Nah, tinggal kita masukin deh. 32 dikurangi prefiksnya adalah 24, maka dikurangi 24. Jadi 32 dikurangi 24 yaitu hasilnya 8. Nah, setelah itu tinggal 2 akar 8. 2 akar ini dapat dari mana? 2 akar ini adalah rumus dari sananya, teman-teman. Jadi ini udah nggak bisa diubah. Lalu 8-nya dapat dari 32 dikurangi 24 tadi, yang hasilnya 8. Jadi tinggal di akar 8. Jadi 2 akar 8 hasilnya adalah 256, yang dimana itu adalah dari 0 sampai 255. Nah, lalu selanjutnya adalah subnet max. Subnet max ini kita bisa gunakan rumus 256. 256 yaitu dapat dari 0 sampai 255 tadi, lalu dikurangi 256 lagi dari IP network. Jadi 256 dikurangi 256 hasilnya adalah 0. Maka subnet max-nya adalah 255.255.255.0. Lalu IP network adalah IP pertama. Nah, mulainya kan dari 0, maka IP pertamanya adalah 0. Jadi IP networknya adalah 192.168.1.0. Lalu untuk IP broadcast. Ini adalah IP paling terakhir. Nah, IP paling terakhirnya adalah 255. Jadi IP broadcastnya adalah 192.168.1.255. Nah, lalu IP range. IP range ini adalah IP sesudah network dan sebelum broadcast. IP networknya kan tadi 0. Nah, maka sesudah 0 adalah 1, lalu IP broadcastnya tadi 255, dan sebelum broadcast itu berarti 254. Jadi IP 192.168.1.1 sampai 192.168.1.54 adalah IP range-nya, teman-teman. Lalu setelah itu kita lanjut ke contoh yang kedua, teman-teman. Contoh yang kedua ada soalnya adalah 192.168.1.50/27. Nah, total IP-nya adalah kita gunakan rumus tadi, 32 dikurangi 27 hasilnya adalah 5. Lalu tinggal dipangkatkan jadi 2 pangkat 5 sama dengan 32. Maka total IP-nya adalah 32. Lalu untuk mencari subnet max-nya 256 dikurangi total IP tadi jadi 32, hasilnya adalah 224. Maka subnet max-nya adalah 255.255.255.224. Nah, lalu IP network-nya. Nah, supaya lebih gampang kita mencari IP network-nya, kita bisa pakai rumus nih, teman-teman. Rumusnya adalah oktet keempat dibagi total IP. Maka oktet keempatnya kan adalah 50. Nah, berarti 50 dibagi total IP-nya adalah 32, jadi 50 dibagi 32 hasilnya adalah 1. Lalu setelah itu hasil baginya itu dikali total IP lagi. Nah, tadi hasil baginya kan dapat 1, dikali total IP-nya adalah 32, maka 1 kali 32 adalah 32. Nah, maka IP network dari 192.168.1.50 adalah 32. Lalu untuk IP broadcast-nya adalah kita bisa menggunakan rumus IP network ditambah total IP dikurangi 1. Tadi kan IP networknya kita dapat 32. Ditambah lagi total IP-nya adalah 32 juga. Jadi 32 ditambah 32 hasilnya adalah 64. Lalu dikurangi 1 hasilnya jadi 63. Jadi IP broadcast dari 192.168.1.50 adalah 63. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai IP public dan IP private. Jadi, apa sih IP public dan IP private itu? Jadi, IP public itu adalah alamat IP yang digunakan umum dalam jaringan yang tanpa batas dan dapat diakses di mana saja dan oleh siapa saja. Contohnya, misalnya Facebook itu mempunyai IP 10.10.10.10. Nah, maka
Facebook ini bisa diakses oleh siapa saja. Jadi, intinya IP public itu adalah alamat yang digunakan secara global dan bisa diakses oleh siapa saja dan di mana saja. Nah, sedangkan alamat IP private itu digunakan dalam jaringan lokal atau LAN, Local Area Network. Alamat ini bersifat lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. IP private digunakan untuk mengidentifikasi perangkat-perangkat dalam jaringan internal seperti di rumah atau kantor. Contohnya, misalnya ada IP 192.168.10.1. Nah, maka IP ini tidak bisa diakses oleh semua orang, tetapi hanya orang tertentu saja gitu. Jadi intinya alamat IP private ini itu adalah digunakan dalam jaringan lokal saja teman-teman, dan hanya orang-orang tertentu yang bisa mengaksesnya gitu. Nah, selanjutnya yaitu mengenai konsep switch dan router. Jadi, apa sih fungsi dari switch? Switch itu fungsinya adalah untuk menghubungkan device-device dalam satu blok subnet. Jadi, kalau kita mau menghubungkan device dalam satu blok subnet, itu kita bisa menggunakan switch. Nah, misalnya di sini udah ada 3 komputer yang saling terhubung dan ada satu switch. Nah, mereka udah masing-masing mempunyai IP. Misalnya yang komputer pertama ini dia IP-nya adalah 192.168.1.1. Nah, lalu yang komputer yang kedua itu IP-nya 192.168.1.2. Nah, lalu yang ketiganya ada 192.168.1.3. Nah, mereka ini dalam satu blok subnet. Jadi mereka bisa saling berkomunikasi menggunakan switch. Nah, terus gimana kalau misalkan kita mau berbagi data tapi beda blok subnet? Nah, kita bisa menggunakan yang namanya router. Jadi router ini fungsinya untuk menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Misalnya nih, di sini udah ada 4 perangkat dan udah ada satu switch dan juga ada router. Nih, misalnya perangkat pertama itu IP-nya adalah 192.168.1.1. Lalu yang perangkat kedua itu IP-nya 192.168.1.2. Lalu yang ketiga itu 192.168.1.3. Nah, lalu yang satunya lagi 192.168.1.70. Nah, 3 komputer ini itu mereka dalam blok subnet yang sama. Nah, sedangkan yang ini itu berbeda teman-teman blok subnetnya. Terus gimana caranya mereka berkomunikasi? Kita bisa ngegunain pakai router gitu. Nah, teman-teman, biar kita lebih paham lagi, kita coba praktik buat switch sama router nah, biar kita lebih paham lagi. Nah, biar lebih paham lagi, jadi sekarang kita coba praktik di Cisco Packet Tracer. Nah, jadi langkah pertama itu kita bikin yang menggunakan switch terlebih dahulu teman-teman. Sini kita ambil 2 PC aja. Lalu abis itu langsung ke networknya. Kita ke switch, lalu di sini switchnya ada berbagai macam, cuman aku biasanya pakai yang ini. Terus habis itu tinggal di kesini teman-teman, tinggal ke connection, kita pilih yang gambar kayak petir ini yang otomatis. Nah, kayak gini. Nah, sekarang tinggal kita konfigurasi IP-nya teman-teman. Tinggal kita masukin aja IP-nya, kita ke config, kita ke desktop, lalu ke IP configuration, lalu kita masukin deh IP-nya. Misalnya IP-nya itu adalah 10.10.10.10.10
2 misalnya. Nah, terus di sininya itu adalah 255.225.224 misalnya gitu. Tinggal disilang. Lalu yang ini satu lagi. Sekarang lagi 10. Ingat ya teman-teman, IP-nya jangan sampai sama. Jadi belakangnya oktet keempatnya itu jangan sampai sama nilainya. Berarti tadi 2, berarti sekarang kita 3. Nah, terus ininya aja. Lalu subnet box-nya 255.255.224. Nah, terus gimana caranya supaya kita bisa tahu ini terkoneksi apa enggak? Kita bisa ke desktop lagi, terus kita ke command prompt. Nah, habis itu tinggal kita ketik ping, lalu masukin IP dari komputer satunya 10.10.3. Nah, enter. Nah, kalau udah reply kayak gini, itu artinya udah bisa ya teman-teman, udah ke koneksi, udah terkoneksi. Nah, atau ya atau kita pakai kirim surat gitu ke sini, lalu taruh sini, successful, berarti perangkat ini saling terhubung gitu. Sekarang kita coba bikin lagi ya, biar kita lebih paham lagi. Jadi kita bikin 2. Yang sekarang PC-nya kita pakai 3 ya. Lalu kita ke ini lagi, ke root switch lagi, terus tinggal ke sini, lalu ke connection-nya kita pilih yang gambar petir lagi. Nah, sekarang kita masukin lagi IP-nya. Misalnya untuk yang ini aku mau IP-nya adalah 10.10.3.4 misalnya. Terus ininya samain aja kayak yang tadi 255.225.224. Nah, masukin semuanya. sepuluh titik 35 224. Nah, sekarang yang satu lagi 10.10.10.36 224. Nah, oke, udah. Nah, terus sekarang kita cek lagi ya teman-teman. Kita cek lagi pakai ini aja. Sini. Nah, successful. Berarti mereka udah bisa saling terhubung ya. Successful juga. Nah, jadi mereka udah saling terhubung.
Nah, terus misalnya sekarang yang ini sama yang ini pengen saling berkomunikasi nih, saling berbagi data, gimana? Sedangkan mereka berbeda blok subnet. Nah, kita bisa ngegunain, tinggal kita tambahin routernya, teman-teman. Kita tambahin router di sini. Terus kita pilih connection lagi. Nah, kayak gini. Tinggal kita sambungin. Nah, terus tinggal kita konfigurasi deh switch-nya ke config, terus ke Ethernet 06. Kita masukin IP-nya. Kita on-kan dulu, terus ininya kita masukin IP-nya. Misalnya IP-nya itu 10.10.10.1 buat yang Ethernet 0.0. Terus ininya 255.255.242. Nah, oke. Tinggal disilang. Terus lagi yang sekarang Ethernet 0/1-nya kita on. Nah, oke. Lalu 10.10.10.33, terus ininya udah sama. Jadi mereka udah bisa saling berkomunikasi gitu. Nah, segitu aja video aku hari ini. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat dan bisa teman-teman pahami. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.